Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita akan bicara soal timnas kembali, di mana kita sudah tahu bersama bahwa pelatih kepala John Hartman sudah menetapkan untuk memanggil dia 23 pemain untuk disertakan di Piala AFF. Nah, pemusatan latihan akan dimulai pada 26 sampai tanggal 30 ya bulan Mei, karena ada FIFA Matchday di antara tanggal 1 dan tanggal 9 Juni. Kita sudah juga ketahui bahwa juga PSSI telah memilih lawan yang sudah disepakati bersama, Oman, pada tanggal 5 untuk FIFA Matchday. Nah, 23 pemain ini memang ada yang mengganjal kalau bisa dilihat, karena ada beberapa pemain yang seharusnya masuk tetapi tidak disertakan di dalam tim oleh John Hartman. Misalnya Komang Teguh, bek tengah dari Borneo yang tampil luar biasa sepanjang musim ini, ya selalu tampil bersama dengan Borneo, ya ada di papan atas tentunya, dan dia bahkan sudah mencetak 4 gol, ya pemain belakang lokal atau Indonesia satu-satunya yang bisa mencetak 4 gol sejauh ini di Liga Super adalah Komang Teguh, tapi namanya kemudian tidak ada. Penjaga gawang Persib Bandung misalnya Teja Paku Alam, yang juga merupakan penjaga gawang paling sedikit kemasukan di musim ini bersama dengan Persib, 18 gol saja kemasukan, ya, dan itu luar biasa. Yang juga penjaga gawang yang clean sheet-nya paling banyak, ya, bahkan memecahkan clean sheet-nya Andri Tani, penjaga gawang Persija, ya Teja, ya sudah sampai 16 kali, itu luar biasa bagi Teja, tapi dia tidak ada di dalam. Namun itu semua adalah hak dari John Hartman. Tapi apakah nama-nama itu sudah fix, sudah final? Saya pikir tidak. Ada perubahan nantinya. Bisa saja Komang dan Teja mungkin masuk di Piala AFF. Karena Piala AFF itu kan hanya dikhususkan bagi pemain-pemain yang ya tidak berlaga di Eropa, ya. Dia tidak mengharuskan pemain-pemain abroad itu dilepas oleh pemain klub mereka di Eropa, karena tidak masuk di dalam jendela FIFA seperti FIFA Matchday, atau tidak dalam agenda FIFA kalau bicara dengan Asian Cup ini, Piala AFF. Maka John Hartman akan memanggil semua pemain-pemain yang ada di Liga Super. Di situ juga kan tidak tertera ada Rido, ya, kemudian Jordi Amat juga tidak ada, Donny Tri misalnya juga tidak ada di dalam pemanggilan 23 pemain itu, ya teman-teman. Beckham Putra misalnya, Eliano Reinders juga tidak masuk di dalam, termasuk Yakob Sayuri. Kalau Yance Sayuri ada, tapi Yakob kemudian tidak ada di dalam. Lalu kan banyak yang bertanya, kenapa kok bisa begitu? Jadi begini, ya, saya luruskan. 23 pemain yang dipanggil itu adalah pemain-pemain yang tidak bermain sama sekali di FIFA Series kemarin saat Indonesia menjadi tuan rumah menjamu Saint Kitts dan Bulgaria, ya, jadi tidak bermain. Jadi pemain-pemain yang sudah bermain, ya, dimainkan oleh John Hartman di FIFA Series itu difokuskan untuk tampil di di FIFA Matchday nantinya. Makanya di 23 pemain yang diumumkan untuk di AFF itu yang akan mengikuti TC Pelatnas itu adalah pemain-pemain yang memang akan dipilih, ya, siapa yang nantinya dari beberapa itu untuk masuk bergabung di FIFA Matchday, ya, bergabung dengan Ole Romani, Jai Itses, Calvin Verdong, ya, Martin Pas, Emil Audero, ya, itu semua yang akan tampil. Justin Hapner tentunya, akan ada Nathan Cho di dalam, Joe Pelupesi, Ragnar, mereka. Nah, dari 23 ini akan dilihat. Kalau Tom Hai kan belum bisa bermain karena harus melakoni 2 laga bersama dengan Sain Patinama. Ya, tidak boleh bermain, mereka harus absen 4 laga. Ya. Dan makanya Tom Hai dan Sain ada di 23 pemain yang diumumkan untuk Piala AFF, ya. Jadi itu teman-teman, ya, saya luruskan bahwa ada misalnya kalau terpilih Ricky Kambuaya masuk di FIFA Matchday, diambil dari 23 ini kan. Excel Runtukahu misalnya diambil lagi, masuk, bisa saja itu semua terjadi. Ada nama-nama lain misalnya Nadeo kan terpilih ikut di FIFA Series, ya, tapi kemudian dia masuk di 23 pemain yang termasuk dengan Cahya kan untuk diseleksi. 2 pemain ini oke terpilih, tetapi mereka tidak bermain. Yang semua mendapatkan jam bermain di FIFA Series itu yang tidak masuk di 23 pemain ini, ya, itu langsung ke FIFA Matchday nantinya. Makanya Beckham Putra itu kan tidak ada, ya, itu langsung di FIFA Matchday nantinya. Beckham Putra, Donny Tri, Rizky Rido, Jordi Amat semua ada di
sana ya di FIFA Matchday nantinya. Ketika FIFA Matchday ini selesai, nanti menuju ke Piala AFF, barulah nama-nama seperti Rido, Jordi, ya, kemudian dengan Beckham, Putra, Eliano akan bergabung di dalam. Ya, termasuk ya Donitri ada di dalam semua, Yakob Sayuri, semua ada di dalam. Karena ini mengharuskan pemain-pemain yang ada di Liga Super kan. Tapi kalau hanya 23 pemain yang dipilih kemarin, yang diumumkan itu untuk tampil di Asian Cup, saya pikir saya meragukan itu. Tapi kalau sudah ketambahan dengan Rido, Jordi, ya, Doni, Beckham Putra, Eliano, Reinders, Yakob Sayuri sudah ada di dalam semua, saya rasa kita kuat. Ya, karena kan ada Mauro Silva juga yang akan ikut bergabung di sana. Jangan lupa masih ada Ivar Jenner. Makanya kan Ivar Jenner tidak ada namanya di 23 pemain yang diumumkan John Herman karena Ivar bermain di FIFA Series. Makanya Ivar langsung ke FIFA Matchday nantinya. Itulah ada pemisahan yang dilakukan. Jadi pemanggilan 23 itu adalah tahap pertama menurut saya ya. Tahap pertama, nanti mungkin saja ada perubahan. Ya, setelah habis FIFA Matchday dilihat lagi, maka pengerucutan pemain atau pemanggilan berikut ya itu baru bergabung yang mereka dari pemain-pemain lokal kita di Liga Super yang saya bilang tadi itu, termasuk Ivar Jenner itu akan ikut di dalam gerbong ini untuk ke Piala AFF nantinya. Jadi akan ada perubahan. Ya, 23 pemain yang dipanggil nanti untuk Piala AFF itu untuk ikut seleksi, itu nantinya bisa aja ada yang berguguran. Karena kan akan masuk dengan gerbong Beckham Putra, Donitri, Rizky Rido, itu Ivar Jenner akan ikut bergabung dengan Eliano Reinders masuk di dalam itu. Jadi begitu teman-teman. Kira-kira kalau dengan pemain-pemain itu yang akan masuk top itu. Kalau Ivar bergabung, Donitri, Rido, Jordi, ada Sandy Walsh juga kan akan ikut bermain. Ya, aman saya pikir. Jadi kita tetap menjadi favorit untuk menjadi juara untuk pertama kali di Piala AFF. Itu menjadi target bagi John Herman karena sejauh ini kan belum ada satupun pelatih yang membawa Indonesia itu menjadi juara di Piala AFF, kecuali ada 6 kali masuk ke final dan menjadi runner up. Jadi kita akan lihat aja nanti ya, untuk di awal tanggal 5 lawan Oman dan tanggal 9 ada satu pertandingan lagi di FIFA Matchday. Kemudian mereka juga akan dipilih untuk masuk bergabung bersama dengan tim yang akan dimainkan John Herman di Piala AFF nantinya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal para pemain Indonesia yang dipersiapkan untuk AFF dan juga yang lebih dekat adalah FIFA Matchday di antara 1 sampai 9 itu, dan kita menyambut laga melawan Oman tentunya di GBK. Ciao.